Pagi Pak, selamat pagi. Kalau misalnya ada karyawan yang terbukti menguntit 100 juta, bercanda Pak tadi, bukan 2 triliun ya. Dalam kurung 100 juta ini biaya untuk proyek yang harusnya dikerjakannya oleh subkon, tapi kenyataannya dikerjakan sendiri. Seharusnya ngerjain subkon nih, 100 jutanya, tapi dikerjain sendiri. Sanksinya apa Pak? Kalau dia kayak begini nih, nguntit ya, apa perusahaan bisa langsung PHK orang karyawan yang seperti ini yang melakukan penguntitan, nguntit atau nilep gitu ya? PHK-nya masuk kategori yang mana nih Pak? Apa tidak berhak dapat pesangon? Apa perlu dipolisikan? Banyak pertanyaan ada 3. Baik. Apa? Jadi ngentit inilah ya. Ya. Nilep duit 100 juta tadi seharusnya pakai subkon, pakai vendor, tapi dia kerjain sendiri. Ya. Oke. Bisa nggak di PHK? Sangat bergantung kepada alat bukti yang ditemukan, yang diangkat oleh perusahaan. Pertama ya, itu sudah cukup kuat apa tidak? Kemudian alat bukti yang mengarah kemana? Ya. Apakah vendor fiktif misalkan, bikin perjanjian palsu misalkan, jadi seolah-olah ada perjanjian kerjasama dengan vendor, vendornya fiktif, ternyata dia juga, ya kan? Kemudian dikasih rekening yang lain sehingga kirim ke sana, maka isunya ke pidana kalau itu. Ya. Atau yang lain, misalkan sebenarnya sudah ada kerjasama sama si vendor, yang memang dia bukan fiktif, memang benar perjanjian kerjasama itu ada. Kemudian si vendor itu didekati oleh si karyawan, kemudian diminta udah biar gua aja deh ngerjain, duitnya kasih gua, kan tuh 100 juta, nah lu ambil 25 juta deh, 75 buat gua, misalkan begitu. Nah itu beda lagi ya. Jadi tergantung alat bukti atau fakta hukum yang diangkat itu fakta hukum yang bagaimana. Ya. Baru dari sana perusahaan bisa menentukan langkah sanksi, penalti, hukuman atau konsekuensi hukum yang akan dilakukan apa, ya, apakah PHK, apakah surat peringatan 3 atau dan sebagainya. Itu silahkan. Saya nggak bisa secara spesifik langsung bilang bahwa ini pakai PHK yang ini, pakai ini, nggak bisa, karena saya nggak tahu nih kasus detailnya seperti apa. Kan di situ cuma disebutkan dia nilep 100 juta gitu doang. Nah, tapi how to-nya, modusnya itu bagaimana kita belum tahu. Ya. Jadi begitu kurang lebih. Karena ini proyek kan, harus pakai subkon enggak. Masalahnya kan pekerjaannya ini selesai apa enggak? Kalau selesai kan cuma ada permasalahan siapa ngerjakan kan? Gitu kan. Kecuali nilepnya benar-benar nilep, misalnya penggelapan uang ya. Dari nilai kontrak ditilep misalnya 100 juta, nilai kontraknya 400 juta, dinaikin 500 juta. Nah, itu beda lagi kan? Itu beda lagi. Ini kan ngerjain tugas subkon, kontraknya benar 100 juta, tapi kerjaan dia, gitu kan. Nah, ini kan tadi tuh menurut Pak ini udah jelas, tinggal lihat dulu hukumnya.